Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus ya belajar dan terus belajar. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya seorang salikin dan para murodin yaitu kalau para salikin orang yang berniat, menghendaki, bertekad dan berjuang untuk mengenal Allah dengan belajar ilmu tasawuf, jalannya jalan thoriqoh, dengan banyak mengamalkan amalan ibadah zahir, ibadah batin, dan juga semua kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai sunnahnya ya. Jadi yang fardu dan yang wajib serta yang sunnahnya itu semuanya dikerjakan, sebisa mungkin dikerjakan semuanya. Tapi kalau seorang murodin ini atau majdubun, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mudah mengenalnya, sehingga tidak perlu perjuangan yang susah payah dalam mengenal Allah. Jadi ya disalikin dari bawah dulu, tapi kalau para murodin atau majdubun itu dari atas dulu. Jadi perjalanannya itu dari atas ke bawah, para salikin dari dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ada yang dari alam lahut dulu baru ke bumi gitu, ada yang dari bumi dulu baru ke langit. Itu hanya sebagai istilah saja. Pelajari pelan-pelan saja dulu, lama-lama juga akan mengerti ya. Yang penting kita mau bertolabul ilmi aja dulu. Kalau misalkan belum paham, bisa diputar ulang lagi sampai paham ya. Nah baik, kita lanjutkan lagi, masih tentang kitab Al-Hikam ya, kajian ke 86 ya. Kajian ke 86 Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-86. Ketika dia membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang mengapa kau tidak diberi, hal itu merupakan bentuk pemberian. Saya ulangi, ketika dia membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang mengapa kau tidak diberi, hal itu merupakan bentuk pemberian. Ibnu Athaillah Al-Iskandari.
Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan bahwa ketika kau meminta namun tidak diberi, lalu kau faham bahwa tidak adanya pemberian itu merupakan salah satu bentuk rahmatnya untukmu, karena Dia Maha Tahu bahwa itulah yang terbaik untukmu, dan bahwa Tuhanmu sedang memperlihatkan kuasanya di hadapanmu. Maka pemahaman semacam itulah sejatinya pemberian untukmu darinya. Nah, ini saya akan menambahkan penjelasan ya, bahwa tidak diberi atau penolakan atau penahanan sesuatu atau penundaan sesuatu, baik itu merupakan rezeki atau sebuah pengabulan doa atau misalkan cita-cita atau apapun ya, bentuknya material atau spiritual gitu, ataupun bentuk religius. Nah, ketika kita ada penolakan dari Allah atau tidak diberi atau penundaan, bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sekali-kali mengecam seseorang karena orang itu pelit atau bakhil gitu ya. Biarkan dia pelit atau bakhil, itu urusan dia dengan Tuhannya, urusan orang itu dengan Allah gitu. Tetapi kita yang ditolak misalkan, walaupun misalkan yang menolak itu orang, namun hakikatnya yang menolak itu adalah Allah gitu. Allah belum mengabulkan atau Allah belum memberikan kepada kita. Maka jangan sekali-kali untuk menjaga kebersihan kita itu, jangan sekali-kali misalkan menjudge orang itu pelit lu gitu, atau bahil sia koret gitu kan, atau misalkan cap jahe maneh gitu kan. Kadang kita suka ada kata-kata seperti itu ya, celaan seperti itu gitu kepada orang lain ketika tidak diberi gitu. Tapi itu kan untuk orang awam. Nah, kita sudah berbenah jiwa di sini. Kita sudah belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu thariqah, hakikat, makrifat. Tentu ketika ada penolakan, janganlah suka menganggap orang lain itu misalkan, wah masih nafsu, masih apa. Oke, memang secara syariat mungkin orang itu seperti itu, tapi untuk menjaga kesucian hati kita, kita harus memahami bahwa ketika ada penolakan, maka masuklah percikan makrifat Allah ke dalam hati kita, sehingga kita selalu memandang pemberian, penolakan, penundaan atau tidak diberi itu pun merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin kalau kita diberi, kita akan merasa bangga diri, bangga hati, merasa mudah menjalani hidup ini, sehingga timbullah penyakit hati yang namanya ujub gitu ya, atau sombong, misalkan merasa selalu diberi kemudahan. Jadi udah bukan syukur lagi tetapi sombong misalkan ini ya. Karena syukur dengan sombong itu beda tipis, tergantung isi hati kitanya bagaimana terhadap Allah gitu ya. Jadi jangan suka mengecam orang lain karena pelit atau bakhil gitu. Biarkan mereka seperti itu urusan dirinya dengan Allah. Jagalah hati kita. Kita dipelitin, kita dibakhilin ya, berarti itu memang rezeki kita dari Allah saat itu berupa penolakan gitu. Tetapi kalau kita aware, kita selalu memandang Allah, dengan ditolaknya sesuatu itu, maka kita akan memandang Allah, sadar Allah yang menahan rezeki misalkan. Lalu di situ timbul legowo, timbul tawakal, timbul rasa sabar, qanaah. Nah, itulah rezeki yang sesungguhnya. Jadi, ketika Allah menolak kita atau kita tidak diberi, sesungguhnya Allah sedang memberi kita dalam bentuk pemberian yang berbeda gitu ya. Semoga bisa difahami, karena penolakan dan pemberian secara materi kita ditolak, secara spiritual kita diberikan rezeki yang mulia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan lagi kajian Al-Hikam ke-87 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Saya ulangi, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jika kau menghendaki kemuliaan abadi, jauhilah segala sebab dan yakinlah dengan adanya Sang Pencipta sebab.
Pencipta sebab adalah Tuhan yang abadi, sehingga ketergantunganmu kepadanya, maksudnya kepada Allah, menjadi sumber kemuliaan yang abadi. Jangan kau tertipu dengan kemuliaan yang fana, misalnya dengan menyadarkan diri pada sebab dan tidak menyadari siapa penciptanya, karena sebab itu fana. Ketergantunganmu terhadap sebab menjadi sumber kemuliaan yang tidak abadi. Apabila kau merasa mulia karena Allah, kemuliaanmu akan abadi dan tak seorang pun yang mampu menghinakanmu. Namun, jika kau mendapat kemuliaan dari selainnya, seperti dari harta, kehormatan, dan kedudukan, dan kau merasa puas serta menjadikannya sandaran, lalu kau lalai dari Tuhanmu, maka tak ada keabadian bagi kemuliaanmu itu. Tak ada kemuliaan pada sesuatu yang kau banggakan selain Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seorang arif mendengar suara seseorang yang menangis, ia bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Orang itu menjawab, "Guruku meninggal dunia." Kemudian orang arif itu berkata, "Mengapa kau anggap gurumu yang mati?" Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Artinya, jangan bergantung kepada sebab, tetapi bergantunglah kepada Sang Pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selalu bergantung kepada sebab, artinya misalkan diberi kemudahan harta, diberikan kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan semua itu kita jadikan sandaran sehingga menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu namanya jabatan, harta itu sewaktu-waktu bisa hilang, bisa sirna, ibaratnya bisa diambil orang, bisa jatuh gitu kan. Karena semua itu merupakan perjalanan kehidupan. Tetapi jika kita bergantung kepada Allah, Allah lah yang maha abadi. Tentu kemuliaan yang abadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta sebab, itu yang menciptakan sebab itu gitu kan. Jadi jangan sampai ada keterhijaban di dalam hati kita karena sesuatu selain Allah di dalam hati kita. Nah, seperti contoh di sini kan, seorang arif misalkan bertemu seseorang yang menangis, pas ditanya, "Kenapa engkau menangis?" "Guruku meninggal dunia." Kemudian orang arif ini berkata, "Mengapa kau anggap gurumu yang mati?" Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwasannya jika seseorang meninggal dunia itu seharusnya gitu, memang dalam syariat kita pasti sedih, nangis, apalagi itu misalkan orang terdekat atau keluarga kita sendiri gitu kan, pasti menangis gitu. Dan itu disunahkan, maksudnya boleh menangis, yang penting tidak sampai terseduh-seduh, sampai tantrum gitu, nangis sampai kokoseran misalkan dina taneuh gitu ya, itu jangan sampai seperti itu gitu, tapi nangis hanya sekedar keluar air mata. Namun ketahuilah, dalam ilmu hakikat, jika ada salah satu anggota keluarga atau siapapun yang terdekat dengan kita meninggal dunia gitu kan, nah itu seharusnya kita itu senang, harusnya kita itu bahagia, karena beliau-beliau ini dipanggil oleh Allah lebih dahulu gitu. Berarti kan Allah lebih sayang, ya kan? Allah lebih sayang, harusnya kita bahagia. Tetapi kadang kalau bahagia juga nanti disangkanya salah paham ya. Tetapi ini cukup untuk sebagai pemahaman batiniah saja, bahwasanya kita senang kepada Allahnya, bukan senang misalkan orang itu mati, senang banget nih, syukurin lu mati. Bukan begitu maksudnya, yaitu berarti zolim namanya. Tetapi senanglah lantaran Allah yang memanggil orang tersebut lebih dahulu daripada kita. Jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik dan bisa ibaratnya didekatkan di sisi Allah lebih dahulu. Berarti kan orang itu benar-benar disayang Allah gitu kan. Nah, seharusnya kita senang kepada Allahnya yang telah memanggil dahulu mereka. Jadi jangan dianggap seorang gurumu yang mati di sini ini gitu. Jadi mengapa kau anggap gurumu yang mati gitu kan? Padahal ibaratnya yang mati itu jasad
gitu, ruhnya tetap hidup, hanya saja dipanggil Allah terlebih dahulu gitu. Jadi ibaratnya kematian atau meninggal dunia atau wafat atau apapun gitu kan, itu kan ibaratnya keabadian yang fana gitu. Ya memang secara dohiriyah kita sedih ditinggalkan gitu. Lalu bagaimana? Misalkan siapa lagi yang mengajari kita? Kadang kan kita suka putus asa di situ. Padahal mungkin setelah gurunya itu meninggal, bisa jadi Allah itu maha mewarisi sehingga orang itu mewarisi ilmu gurunya tersebut sehingga menjadi murid yang hebat, menjadi guru pewaris gitu kan. Wallahu alam bisawab, ya kan, siapa yang tahu gitu. Maka ikhlaslah gitu, sesuatu yang telah diambil Allah, baik itu berupa kehilangan materi, kehilangan seseorang yang kita cintai gitu kan, atau misalkan apalah yang direnggut gitu, yang diambil gitu. Jadi walaupun misalkan secara dohiriah itu menyakitkan kita, namun kalau kita sudah belajar ilmunya, di sini kita belajar tasawuf, kehilangan ataupun perenggutan sesuatu, kalau memang Allah yang menghendaki, seharusnya kita senang dan bahagia gitu. Berarti Allah tahu mana yang terbaik untuk kita gitu. Jadi itulah ketika kita selalu memandang dan bergantung hanya kepada Allah, maka itulah kita telah menggantungkan sesuatu yang abadi gitu. Ibaratnya kemuliaan yang abadi gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi sebab atau sang pencipta sebab. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak sahabat hikmah yang sudah bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, barakallah. Semoga istiqomah. Dan kepada para sahabat hikmah yang belum memiliki seorang guru yang mursyid, carilah guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita, agar bisa dibimbing ruhani kita itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mohon maaf minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.